Kalau boleh tahu kata-kata dia berdoa itu kayak mana? Dia mendoakan kami malah. Ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu. Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Aku dan Allah Sang Bapa itu satu, kata Yesus. Nah, dia berdoa agar murid-muridnya juga satu, sama seperti dia dan Bapanya adalah satu. Di dalam iman kami, tidak ada Tuhan itu menciptakan orang jahat, orang baik. Tuhan itu pada mulanya menciptakan semua manusia itu baik. Ini adalah satu-satunya dosa yang tidak terampuni. Ini satu-satunya dosa yang mendatangkan maut, ya. Jadi dua Yesusnya. Satu. Yang kan Kan disalib Yesus kan satu. firman Allah. Yesus kan firman Allah. Ketika Yesus mati, artinya firman Allah yang menjadi manusia itu mati. Nah, ketika dia bangkit dari kematian menjadi pemenang, lalu Yesus yang sama itu terangkat ke surga. Yesusnya satu. Karena ada timeline-nya. Tuhan Yesus mati dulu, bangkit pada hari ketiga, baru hidup di bumi selama 40 hari, baru naik ke surga, kembali kepada Bapa. Makanya dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan bukan berarti ada kursi lalu duduk. Duduk di sebelah kanan harus dipahami dalam budaya orang Ibrani. Duduk di sebelah kanan artinya adalah Tuhan Yesus itu mendapatkan kemuliaan, Berdampingan memperoleh dengan- kemuliaan yang tertinggi dari Bapaknya. Begitu. Terus Gimana? dia pernah dengar ini ya Mbak, katanya Apa itu? Tuhan Yesus itu berdoa. Ya, dia berdoa kepada Bapaknya. Berdoa itu kan berkomunikasi, dia tidak meminta-minta kepada Bapa. Nah, Yesus memang berdoa kepada Bapa untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia yang sejati. Karena firman Allah menjadi manusia, bukan manusia jadi-jadian, bukan manusia super-superan. Dia benar-benar menjadi manusia. Dan dia berdoa dalam keadaannya sebagai manusia itu. Karena berdoa itu sifat manusia, sama seperti kamu. Kalau kitab suci kamu misalnya terbakar, apakah firman Allah terbakar? Tidak. Yang terbakar itu apa? Kertasnya kan? Firman Allahnya tidak mungkin terbakar. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, apakah keilahian berdoa? Tidak. Yang berdoa itu apa? Kemanusiaannya. Bahkan ketika Yesus mati, yang mati apakah keilahiannya mati? Tidak. Yang mati adalah kemanusiaannya. Makanya Rasul Petrus bilang, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu. Karena berdoa itu sifat manusia, sama seperti terbakar itu sifatnya kertas. Misalnya kitab kamu itu masuk ke dalam air lalu basah, lalu apakah saya bilang firman Allah kok basah, firman Allah kok terbakar? Kan nggak mungkin, karena yang terbakar itu sifat kertasnya, bukan sifat firman Allahnya. Nah, Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia ketika berdoa, apakah firman Allah berdoa? Bukan. Yang berdoa itu apa? Kemanusiaannya. Yang mati itu apa? Kemanusiaannya. Melalui kodrat insaninya itu, pribadi firman. Jadi kalau Saya dia dalam- jadi manusia Aha. berarti bukan Tuhan. Dia Tuhan dong. Apakah firman Allah ketika menjadi buku bukan firman Allah? Ya kenapa harus berdoa harusnya kan? Dia kan Tuhan. Berdoa itu kan sifat manusianya, Ya kan bukan dia sifat ilahinya. Tuhan itu kan gelarnya, bukan Ya kan ada hakikatnya. kan Tuhan. Tuhan itu bisa segalanya pasti kan. Betul, dia segalanya. Tetapi ketika dia berdoa, dia berkomunikasi kepada Bapaknya. Dia berdoa itu bukan meminta-minta. Dia bukan bilang, aduh aku nggak bisa melakukan ini, bukan. Lihat doa Yesus, dia tidak meminta-minta. Dia berkomunikasi kepada Bapaknya, yang adalah sumbernya dari mana ia keluar dan datang. Karena Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus. Gitu. Jadi dia berkomunikasi kepada sumbernya dari mana dia berasal. Doa Yesus itu, berikanlah saya ini, berikanlah saya ini. Bukan begitu. Dia berkomunikasi. Kalau boleh tahu apa ya? Apa? Kata-kata dia berdoa itu. Gimana? Kalau boleh tahu kata-kata dia berdoa itu kayak mana?
Dia mendoakan kami malah. Ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu. Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Aku dan Allah Sang Bapa itu satu, kata Yesus. Nah, dia berdoa agar murid-muridnya juga satu, sama seperti dia dan Bapanya adalah satu. Itu doa Yesus. Jadi dia enggak ngemis-ngemis, Tuhan berikanlah saya ini, berikanlah saya ini. Enggak. Dia doanya itu ya untuk mengasihi kami manusia di dalam karyanya itu ketika jadi manusia. Gitu. Allah itu Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Yesus itu adalah firman-Nya, simple. Dan Roh Kudus adalah rohnya. Gitu. Bapa di sini bukan Allahnya kalian ya, brother, beda. Allahnya kalian dengan Allahnya ke kami itu beda, tidak sama, ya. Gitu ya. Kalau gitu kita lanjut ya, brother ya. Ya, thank you, God bless you. Ya. Oke, kita lanjuti. Waduh, buset. Ada 81 orang yang mau naik di sini. Oke lah ya. Kita naikin lah ya. Itu satu. Sabar ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan mau tanya apa, sister? Oh. Nah, sebelumnya salam toleransi, Kakak. Oke, silakan mau tanya apa? Manusia ini kan diciptakan ada yang baik, ada yang buruk, benar kan? Oh, tidak. Kalau Beda. maksudnya gini, ada ada yang kelakuannya baik, ada yang kelakuannya buruk. Bukan. Beda. Jadi kalau kita mengerjakan misalnya dosa, itu balasannya dalam Kristen tuh apa? Gitu aja. Oke. Yang pertama saya ralat ya pernyataan kamu, Ernie ya. Di dalam iman kami tidak ada Tuhan itu menciptakan orang jahat, orang baik. Tuhan itu pada mulanya menciptakan semua manusia itu baik. Tetapi ya benar. Ya, tapi ketidaktaatan manusia itulah yang membuat dia menjadi buruk. Makanya upah dosa dikatakan adalah maut. Nah, upah dari dosa itu, upah dari kejahatan manusia itu adalah maut dan kematian. Nah, apa balasan untuk dosa dalam iman Kristen? Ini secara umum dulu ya, secara universal. Upah dari dosa dalam iman Kristen itu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada penciptaan. Ketika dia berkata, Adam dan Hawa, kalau kamu berdosa dengan tidak taat kepadaku untuk memakan pohon pengetahuan itu, kamu akan mati. Jadi upah dari dosa itu ya kematian kekal. Yang artinya manusia itu jadi rusak karena dosa itu. Jadi kalau orang berdosa, upahnya apa sih? Apa yang akan dibalaskan dari dosanya? Kematian kekal. Nah, untuk itulah semua orang yang hidup di dunia ini semua udah berdosa. Maka semua orang harus mengalami kematian kekal karena dosanya. Namun, Allah itu nggak mau manusia mati kekal. Maka dia datang ke dunia ini melalui firman-Nya yaitu Yesus, datang ke dunia ini untuk mengalahkan kematian itu dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus turun kepada kuasa dosa itu, turun kepada kuasa kematian itu, lalu mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya setiap orang yang mati di dunia ini, kami ajak untuk percaya kepada Yesus agar memperoleh hidup sebagaimana Yesus telah hidup kembali. Maka di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Lalu bagaimana sih orang Kristen itu kalau dia percaya sama Yesus tapi dia masih punya dosa? Ya, dosanya akan dibalaskan di dunia ini. Tetapi kuasa dosa yaitu maut, kematian tadi tidak akan lagi berkuasa atas dia. Konsekuensi dosa tetap ditimpakan oleh Allah di dunia ini, tapi kematian kekal
tidak lagi merenggut nyawa orang yang percaya kepada Yesus, karena orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang akan mengalami nasib yang sama seperti nasib yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bangkit dari kematian itu. Karena satu-satunya pribadi yang telah hidup kembali di dalam sejarah semesta ini dari kematian hanyalah Yesus Kristus. Ada yang hidup tapi mati lagi. Nah, Tuhan Yesus, dia mati tapi namun hidup lalu tidak mati lagi. Itu kalau dalam iman kami, ya. Oh, oke, siap Kakak. Terima kasih penjelasannya. Thank you ya. Tuhan berkati ya Erni ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih Kakak. Ya, salam. Kita lanjut ya. Ada banyak nih, 96 orang. Perasaan aku baru live. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Saya tidak minta uang Anda, saya hanya minta jari-jari Anda. Silakan Regina. Shalom. Ya, salam. Silakan. Mau tanya apa? Kak, mau nanya. Aku kan dengar dari orang nih, makanya nggak tahu benar atau enggak. Mau nanya, kalau dosa yang nggak bisa diampuni Tuhan itu, apakah mencaci maki Roh Kudus itu benar atau enggak? Bukan mencaci maki Roh Kudus, tapi menghujat Roh Kudus. Itu yang tidak akan terampuni. Nah, apa yang menjadi apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Nah, kita akan belajar ya. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Apakah kita sudah melakukan dosa sehingga kita tidak diampuni, begitu ya? Nah, kita belajar ya. Teman-teman perhatikan apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Ini adalah satu-satunya dosa yang tidak terampuni. Ini satu-satunya dosa yang mendatangkan maut, ya. Nah, kita lihat ya. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Kita lihat dalam Matius 12 ayat 22, ayat 31 dan 32. Dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan pun tidak. Nah, jadi maksud menghujat Roh Kudus ini. Jadi di dalam perikop keseluruhan ini, konteksnya kita perhatikan dulu bahwa pada masa itu Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Jadi Tuhan Yesus ini bermujizat. Nah, orang-orang Farisi datang ke Galilea, lalu mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi. Roh Kudus itu menyadarkan orang Farisi bahwa Yesus adalah Mesias melalui mujizat yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus ini datang ke hati orang Farisi, mengatakan kepada Yesus, kepada orang Farisi ini bahwa itulah Yesus Mesias itu melalui mujizat yang dia perbuat. Tetapi hati orang Farisi menyangkali apa kesaksian Roh Kudus dalam hati mereka dengan berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Kesimpulannya, menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus dan orang Kristen yang murtad sampai mati. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk percaya Yesus karena apa? Roh Kudus itu datang untuk menginjili seluruh dunia. Roh Kudus itu datang untuk menyadarkan kamu, mengajak kamu untuk percaya kepada Yesus agar kamu diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Nah, Roh Kudus ini datang untuk mengajak kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya keselamatan itu. Nah, kalau kita menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka tidak ada lagi jalan keselamatan. Maka kita akan binasa di dalam dosa-dosa kita. Itulah dosa yang tidak terampuni. Lalu orang yang murtad, orang yang meninggalkan Yesus, lalu menyangkali Yesus dengan kebencian dalam hatinya sampai mati. Ya. Nah, orang itu tidak akan diselamatkan. Gitu.
Itulah dosa yang tidak terampuni. Apakah orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus? Tidak bisa. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang diterangi Roh Kudus tapi tidak mau percaya, dan orang-orang yang tidak sungguh percaya menjadi Kristen. Kalau ada orang murtad, berarti dia bukan Kristen. Nah, gitu. Dosa kita yang lain-lain apakah diampuni? Kita akan diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan pernah terampuni. Gitu ya, paham ya? Iya ya, paham Kak. Oke. Ya. Makasih ya. Oke, thank you ya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you. Jadi mengerti ya arti menghujat Roh Kudus itu apa. Jadi jangan disalahpahami lagi. Kamu Muslim boleh nanya nggak? Boleh, tanya aja ya. Saya nggak gigit kok, saya orangnya santai ya. Cuma yang sopan ya. Silakan Kak Randy. Shalom Melia. Salam, silakan. Aku punya teman orang Sunda Muslim. Dia bilang gini, di mana tertulis Natal tanggal 25 Desember. Kalau ada aku kasih uang 100.000 katanya. Bagiku bukan masalah uangnya, tapi masalah gimana cara menjawabnya. Memang tanggal persisnya itu nggak ada dicatatkan di dalam Alkitab. Tapi kita bisa lihat dari Alkitab ya. Sekarang saya bantu kamu ya. Oke. Saya bantu kamu buat memahami kelahiran Yesus secara alkitabiah. Oke nih ya. Mana ini? Sebentar ya. Kok udah diganti? Oh ya. Aduh. Mana tadi yang aku buka itu? Ini ya. Oke, kita akan belajar langsung dari Alkitab. Jadi saya buka rujukannya. Kita baca mulai dari kelahiran tuh Lukas ya. Lukas. Kita lihat ya dari dari Alkitab sendiri. Mulai dari Lukas, Lukas pertama. Oke, perhatikan dengan baik-baik. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ayat 5 ya, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia itu adalah rombongan ke-8 dari giliran imamat. Ya. Nah, istrinya berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth. Nah, lalu langsung ke ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa. Kalau pada waktu pembakaran dupa berarti itu serangkaian perayaan hari raya yang namanya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, hari raya pendamaian ini kapan? Kalau kita lihat di sini, Yom Kippur, nih ya, Yom Kippur ya. Yom Kippur itu jatuh di 25 September. Dia berubah-ubah, tapi 25 September di sini, ya. Oke. Berarti Zakaria itu sedang bertugas di Bait Suci itu pada tanggal 25 September. Ya, nah pada tanggal 25 September ini apa yang terjadi? Pada tanggal 25 September ini dikatakan tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Nah, melihat itu Zakaria terkejut dan takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau menamai dia Yohanes." Nah, berarti malaikat itu memberitahu bahwa Yohanes dikandung istrinya itu pada tanggal berapa? 25 September. Nah, setelah itu langsung ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, berarti ini kan masih satu perikop. Dalam bulan yang ke-6 berarti 6 bulan setelah September itu bulan apa? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya kan? Nah, berarti dalam bulan Maret
Malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Hai, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya, "Apakah maksud salammu itu?" Nah, lalu malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Nah, berarti malaikat itu memberitahu bahwa Maria mengandung Yesus Kristus itu pada bulan apa? Bulan Maret, bukan? Nah, pertanyaan saya, 9 bulan setelah bulan Maret itu bulan apa? Kamu bisa hitung nggak? Desember. Jadi dari Alkitab, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada bulan apa? Bulan Desember. Paham ya? Nah, tanggal 25-nya kok bisa persis Kak Eliana? Kita tutup Alkitab, kita buka sejarawan misalnya Eusebius. Atau nanti kamu cari ada data sejarah namanya Didaskalia Apostolorum Coptic. Ya, itu dikatakan rayakanlah Natal pada tanggal 25 Desember menggunakan kalender Julian pada waktu itu. Kalau kita sekarang masih sudah menggunakan Gregorian. Jadi Yesus apakah lahir 25 Desember? Menurut data sejarah, menurut Alkitab yang didukung oleh data sejarah dan sejarawan gereja, tulisan Eusebius dan juga dokumen Didaskalia Apostolorum, itu membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar lahir pada tanggal 25 September. Oh, 25 September itu kan hari perayaan lahirnya Dewa Matahari. Ingat, Dewa Matahari baru dikultuskan itu pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dirayakan oleh orang-orang Koptik pada tahun 169 Masehi. Makanya nanti kamu cari nama dokumennya Didaskalia Apostolorum Koptik. Itu dokumen dari tahun 169. Sedangkan Dewa Matahari baru tahun 250. Artinya sudah duluan ada Natal daripada kelahiran Dewa Matahari. Gitu. Atau seperti narasi orang lainnya, itu kan baru ditetapkan oleh Roma. Itu ditetapkan baru abad abad keempat. Sedangkan Natal sudah dilakukan di abad kedua. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Kamu paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, gimana? Kalau dibuatkan VT khusus tentang hal ini gitu tanpa campuran video saya ada di TikTok. Nanti kamu cari video saya yang ini. Saya udah buat videonya, cuma kamu yang nggak denger. Ini TikTok saya yang ini nih. Yang nanti kamu, ini kan TikTok saya kan. Nah, nanti kamu cari ini judulnya. Benarkah Natal 25 Desember? Ada. Jadi nanti kamu turun dari live ini, nanti kamu klik profil saya, kamu cari judulnya itu, benarkah Natal 25 Desember? Nah, nanti kamu cari, oke? Akun yang ini? Di akun ini. Oke, makasih. Saya udah buat. Sip, thank you ya. Bless you. Semangat belajar. Nggak bisa dipin, di sini nggak bisa video dipin. Ya, nggak bisa dipin teman-teman. Jadi kalau kalian mau belajar, boleh ya. Didastarium, bukan Didastarium, Didaskalia Apostolorum Coptic. Silakan Gayatri. Halo Kak. Ya, silakan. Kamu tanya apa? Kak, ini aku mau tanya, kan pas Tuhan Yesus lahir itu dikatakan kalau pada saat itu kan ada orang Majus, 3 orang disuruh ke sana kan. Nah, pengembala. Nah, waktu itu dibilang mereka lagi mengembala kan di padang rumput. Pas itu Desember, harusnya kan ada salju. Emang make sense kalau mereka lagi mengembala gitu di padang rumput, sedangkan itu ada salju, kan salju itu identik dengan Natal ya? Ya. Nah, sabar ya, saya buka ya. Saya kemarin dari Israel,
pada tanggal 25 Desember. Nggak ada tuh salju di Bethlehem. Iya, soalnya dulu aku sekolah di sekolah Kristen kan, terus jadi pemahaman seperti itu yang diberikan, yang dibilang pada saat itu kan lagi menggembala, terus di mana ada orang menggembala pada saat ada salju, pada saat musim dingin. Oke. Gitu. Yang perlu kamu ketahui begini. Di bulan Desember itu yang mengatakan itu salju itu adalah pola pikir barat. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya itu di Bethlehem. Ketika saya pergi ke Israel, nggak ada salju di Bethlehem. Tanggal 25 Desember itu nggak ada. Bahkan sampai Januari itu nggak ada salju di Bethlehemnya. Dan cuma musim dingin. Dan musim dinginnya itu ada pengembala. Di sana ada pengembala. Mereka lupa bahwa kelahiran Yesus itu bukan di daerah utara. Bukan di kawasan Gunung Hermon ke sana, ke atas tuh enggak. Bukan di situ. Tapi ke bawah. Nah, salju itu mulai kan ini Asia. Nah, Tuhan Yesus di sini lahirnya. Nah, ini ke Eropa itu baru salju. Tuhan Yesus di sini lahirnya. Di Bethlehem, di Palestina. Bahkan di kota Yerusalem pun enggak ada salju. Jadi yang mengatakan itu ada salju tuh enggak ada. Bahkan ya saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang udah pernah ke Israel, saya nggak tahu, mungkin Anda berpikir saya bohong ya. Enggak ada salju di sana, saya udah langsung ke sana. 25, saya berangkat itu mulai tanggal 20 Desember sampai saya 15 hari di Israel. Nggak ada salju di sana. Makanya saya juga bingung, bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa di Bethlehem itu ada salju. Dan lupa posisi geografis kelahiran Yesus itu bukan di tempat yang bersalju. Ya, nih kita lihat ya. Tempat kelahiran Yesus. Nih. Ini saya ambil dari tulisannya Burita Wahyu tentang Natal bersalju. Ini saya dukung dengan literatur ya. Nih. Mitos anti Natal, orang yang anti Natal berkata Bethlehem bersalju. Dikatakan di sini begini, ya. Para penentang Natal menertawakan karena nggak mungkin Yesus lahir 25 Desember. Karena waktu itu para gembala menggembalakan domba pada malam hari. Di wilayah Israel, demikian argumentasi mereka, domba-domba umumnya paling lambat harus dimasukkan ke dalam kandangnya pada waktu turun hujan pertama dalam kalender Yahudi pada bulan Marheswan ya, atau awal Kislev. Nah, menurut Talmud ada dua jenis binatang yang digembalakan, yaitu ternak piaraan khusus dan juga yang kedua Eluhen Midbariot atau ternak yang digembalakan di padang. Nah, ini dibagi dua. Ada ternak digembalakan pada padang waktu Paskah, yaitu siang dan malam, yang dimasukkan ke kandang pertama. Dan yang kedua itu menurut rumput di padang tidak masuk area yang ditentukan. Nah, catatan Lukas, ingat Lukas 2 ayat 8, itu merujuk kepada domba-domba khusus untuk upacara korban yang digembalakan di padang tertutup. Dan domba-domba tersebut dilepaskan di sana, baik pada musim panas maupun musim hujan. Faktanya, Bait Suci selalu mempunyai persediaan domba-domba sepanjang tahun karena tidak ada upacara Yahudi tanpa kurban binatang. Dalam lingkaran tahun liturgis Yahudi, perayaan jatuh 25 Kislev hingga 2 Tevet itu adalah perayaan Hanukkah. Nah, hari raya penasbihan Bait Suci itu ditetapkan untuk memperingati kemenangan Yehuda Makabe di dalam kitab Makabe. Ini pada tahun sekian. Nah, ciri khas perayaan ini adalah lampu-lampu terang. Ya, sampai bertepatan pada tanggal 25/9 Masirkiah. Selain itu, nah ini yang saya katakan Hermon tadi, saya melihat salju itu di Hermon. Nah, ini ternyata didukung oleh literasinya Bu Rita Wahyu. Dia katakan apa? Kita juga harus melihat geografis Israel secara keseluruhan. Hanya di wilayah Israel utara, kan tadi saya bilang utara, Bethlehem itu selatan. Hanya di Israel utara biasanya salju turun dari Gunung Hermon. Makanya dari Galilea, kalau kalian pernah ke Israel di di Danau Galilea, di Laut Galilea, kalian bisa melihat Gunung Hermon itu putih kalau di bulan Desember. Tetapi di Galileanya sendiri tidak ada salju. Sedangkan di Bethlehem Efrata, tempat malaikat itu bertemu dengan gembala, bukan wilayah turunnya salju. Wilayah Israel Selatan terdiri dari gurun.
Karena itu bulan Desember suhu Bethlehem hanya sekitar 57 sampai 42 Fahrenheit atau 13,5 sampai 5,5 derajat Celcius. Ya, karena itu tidak ada salju di Bethlehem kecuali pada saat-saat tertentu, itu pun tipis kalau ada kiriman dari utara kalau anginnya itu kencang. Gitu ya. Jadi yang mengatakan di sana salju itu enggak ada, karena saya udah ke sana. Enggak ada salju di Bethlehem. Oke. Gitu. Soalnya dulu kepikiran, sampai sekarang kepikiran. Makanya pas scroll TikTok pengen banget bertanya, akhirnya ada jawabannya. Iya. Jadi memang nggak ada salju di sana, karena yang salju itu dari Gunung Hermon ke sana, ke atas tuh. Di zamannya Tuhan itu tuh nggak ada. Karena ingat, kamu belajar dari orang Barat sih. Kamu belajarnya harus dari Timur agar bisa. Ya. Siap. Makasih. Oke, Tuhan berkati ya. Amin amin. Ya, jadi nggak ada tuh salju-salju di Bethlehem tuh. Ya, salah itu. Ini siapa nih? Sabdi. Silakan Sabdi, selamat siang brother. Om. Ya, silakan. Mau tanya apa bro? Iya kak, Kamu dari iman apa? saya juga dari Kristen kak. Oke, silakan mau tanya apa? Kamu mau tanya apa? Hah? Halo? Halo kak. Ya, kamu mau tanya apa? Saya mau bertanya tentang Allah Tritunggal itu kak. Apa yang mau ditanya tentang Tritunggal? Bukannya saya tidak percaya tentang Allah Tritunggal itu kak, tapi saya masih bingung dengan peristiwa setelah pembaptisan Tuhan Yesus itu. Yang dimana? Tadi kamu nyimak nggak penjelasan saya tentang Tritunggal? Iya, saya nyimak kak. Cuman maaf kak ya, ada motor yang lewatin. Saya nyimak sih kak. Cuman saya masih bingung dengan pas setelah pembaptisan Tuhan Yesus itu, yang dimana pada saat itu kan bersamaan yang Yesusnya yang telah dibaptis dengan suara dari surga dan burung merpati putih itu yang bersamaan muncul. Justru penjelasan Tritunggal saya tadi itu nggak bertentangan dengan peristiwa pembaptisan itu. Karena saya nggak mengatakan Yesus adalah Bapa sendiri dan Roh Kudus sendiri. Makanya kita percaya ada 3 realita, 3 penyataan Allah di dalam satu hakikat. Yesus kan firman-Nya Bapa. Nah, ketika Yesus menjadi manusia yang adalah firman-Nya Bapa, dia dibaptis, maka Bapa bersuara dari langit dan rohnya Bapa itu ada dengan burung merpati itu. Jadi ketika Yesus itu firman Allah, ketika firman Allah yang menjadi manusia ini dibaptis, Bapa ini bersuara dari sorga dan rohnya Bapa ini hinggap di atas Kristus melalui burung merpati. Jadi itu tidak bertentangan. Gitu. Ya, Kalau tadi baik, Kak. benar, harusnya tidak bertentangan. Justru itu akan bertentangan kalau Tritunggal itu dipahami dengan paham sabelian atau modalisme, begitu, ya? Ya, terima kasih. Oke, ya Tuhan berkati ya. Kita lanjut ya. Dan suara saya mantul. Silakan Iskia. Halo Kak, siang. Ya, siang, silakan. Mau tanya apa? Aku mau tanya Kak, apa sih bedanya Katolik sama Protestan? Karena kebetulan aku dekat sama orang dari Toraja, karena dia agama Kristen. Cuman aku belum tahu dia Protestan atau Katolik. Ya, apa bedanya Katolik dengan Protestan? Kalau Katolik itu perbedaannya ada di dasar imannya, ya. Kalau Katolik itu beda. Katolik itu dasar imannya ada 3. Ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Kalau Protestan itu sola scriptura, hanya kitab suci. Tapi apakah Tuhannya orang Katolik dengan orang Kristen sama? Sama. Apakah Tuhannya satu? Satu. Apakah menyembah Allah yang sama? Sama.
Apakah percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan? Sama. Gitu. Jadi mau orang Protestan Katolik, bagi saya itu tidak masalah. Karena Tuhan yang mereka hadapi itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang menyelamatkan, yang diakui sebagai satu-satunya. Di dalam kebagaimanaan Allah yang Tritunggal itu juga sama. Gitu. Jadi tidak perlu pusing tentang itu. Ya. Kalau misalkan cara beribadahnya itu apa sama apa berbeda ya Kak? Maaf aku nggak tahu, tapi memang Berbeda. kemarin berbeda. Berbeda. Jadi kalau di Katolik itu mereka punya liturgi mereka beda dengan liturgi orang Protestan. Ya, jadi cara beribadahnya memang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Gitu. Apakah ada hukum tentang pernikahan antara Protestan dan Katolik Kak? Apa dilarang? Apa memang diperbolehkan? Secara iman Kristiani, karena prinsipnya itu kan Allahnya sama dan satu, itu tidak ada pertentangannya. Cuma kalau secara administrasi gerejawi itu pasti ada aturannya. Saya nggak tahu Katolik bagaimana, tapi kalau saya di gereja Protestan itu biasanya salah satu pasangannya harus memutuskan untuk ikut siapa. Jadi nggak boleh berbeda gereja agar satu di dalam wadah gerejawi gitu loh, dinaungi oleh satu ibadah gerejawi gitu. Jadi nggak dipusingkan soal itu. Makasih Kak, tapi ada satu lagi. Saya Muslim sebelumnya karena memang dekat dengan orang Toraja. Karena penasaran banget gimana sih cara dia beribadah, dan aku memahami bahwa Allah Tritunggal itu yang dimaksud Yesus itu kan firman Allah. Nah, Roh Kudus itu kan berarti roh itu kayak rohnya si Allah. si Tuhan Yesus gitu, benar kan? Nah, bagaimana sih Kak kalau misalkan di agama Protestan itu benar nggak sih katanya tidak bisa merebut dari Tuhannya, jadi dia boleh mencintai aku tapi dia tuh nggak mau membawa aku, padahal aku ya sebagai diriku sendiri itu bahkan aku ingin tahu lebih dalam tentang dia. Enggak, itu Memang salah. nggak boleh apa gimana ya Kak? Kalau dia mengatakan Kak, dia tidak bisa merebutmu dari Tuhanmu, itu pandangan dunia. Tuhan kami itu mau, bahkan kami ini menginjili kalian agar kalian percaya. Misalnya nih, Tuhan itu sebenarnya mau pacarmu itu menginjili kamu agar kamu percaya kepada Yesus agar jiwamu diselamatkan. Jadi nggak ada istilah kamu itu nanti direbut dari Tuhanmu, enggak. Karena Tuhan yang satu-satunya penguasa sorga dan bumi menurut Matius 28 ayat 17, 18, 19 itu hanya Yesus Kristus. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain di luar Kristus itu bukan Tuhan yang sejati menurut Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang iman Kristen itu bagus. Karena begini, Mukia, dalam iman kami hidupmu itu bukan tentang di dunia ini untuk menjangkau pernikahanmu, bukan. Tapi hidupmu itu adalah nanti di dalam kekekalan. Tujuan semua orang itu ada bukan untuk mati. Saya mati, kamu mati itu karena dosa. Nah, apakah kita hanya untuk mati? Bukan. Tujuan kita adalah memperoleh hidup yang kekal di mana tidak ada penderitaan, ratap tangis. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh itu? Melalui Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Satu-satunya pribadi di dunia ini, manusia yang pernah ada di dunia ini, yang telah mengalahkan kematian, yang telah bangkit dari kematian, itu hanya Yesus. Jadi kalau pacar kamu bilang, saya takut merebut kamu dari Tuhanmu, itu bukan Kristen itu bukan pandangan Kristen. Justru sebenarnya dia itu kan dikatakan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Justru sebenarnya kalau pacarmu itu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, dia itu akan menginjili kamu, bukan memaksa kamu loh ya, beda. Iya, memaksa. Jadi kemarin juga sempat mengajak aku ke gereja dan aku mau karena ya menurutku aku ingin tahu seberapa erat hubungan kamu dengan Tuhanmu. Dan aku juga pernah masuk Kak ke gereja itu, tapi memang entah apa kendalanya, dia tuh kayak bilang kalau di suku orang Toraja memang
adat istiadatnya kan agak keras ya. Apa itu adatnya itu termasuk dari Kristen Protestannya apa memang Bukan. adat suku tersebut? Itu adat suku itu. Bukan Oh iya. iman kami, itu beda. Jadi kalau kamu memang kalau dia memang orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan menginjili kamu untuk menyelamatkan jiwamu. Kalau dia memang sungguh-sungguh mencintai kamu, dia pasti memberitakan Yesus sama kamu. Karena dia nggak hanya peduli tentang hubunganmu di dunia, tapi dia peduli tentang keselamatan jiwamu. Dan kalau dia orang Kristen yang sejati, dia pasti tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwa selain daripada Yesus yang telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Ya, jadi kalau misalnya saya yang adalah pacarmu, saya akan ajak kamu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saya tidak akan paksa kamu, tapi saya akan beritahu kamu mengapa kamu harus memilih Yesus. Yang dengan demikian ketika kamu memutuskan percaya kepada Yesus, saya akan menikahi kamu. Agar di dalam pernikahan ini, nama Allah yang kudus, Tritunggal yang kudus itu memberkati pernikahan ini. Karena tujuan pernikahan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam sejak semula adalah untuk memenuhi seluruh bumi ini. Memenuhi semuanya. Makanya Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Jadi pernikahan itu bukan sekedar kawin mengawin beranak pinak. Bukan. Pernikahan itu adalah cara kita untuk memuliakan Allah. Gitu. Menjadi keluarga kecil, mandat-mandat kecil di dalam kerajaan Allah. Itu tujuan pernikahannya itu. Jadi saran saya buat kamu, Kristen itu tidak akan pernah memaksa kamu percaya dia atau enggak. Karena untuk mengikuti Yesus kami tidak tawarkan yang enak-enak. Untuk ikut Yesus berkata pikul salibmu. Artinya apa? Ikut Yesus itu adalah rela hidup dalam penderitaan untuk membuang semua dosa-dosa dan kesalahan kita dan hidup di dalam kemauannya. Ya, jadi saran saya sama kamu pelajari lebih dalam, kamu pelajari lebih deep tentang iman Kristen. Masalah kamu pada akhirnya percaya atau enggak, itu ada di dalam keputusan tanganmu. Kamu akan melihat sendiri bagaimana pengajaran kekristenan, tapi saran saya kamu harus belajar kepada orang yang tepat. Jangan belajar kepada orang yang tidak mengerti iman Kristen. Gitu. Iya, karena kemarin itu aku bingungnya cuman karena ini memang dari ajaran Kristen Protestannya yang seperti itu apa memang dari adat bukan istiadat Toraja Sulawesinya. Jadi itu adat mereka. Dari adat suku Toraja gitu kan. Iya, itu adat mereka. Nggak ada di Alkitab begitu tuh. Ngambil dia dari Tuhan itu nggak ada. Justru kami diajarkan ya untuk membawa jiwa kepada Tuhan agar dia diselamatkan. Bukan karena Tuhan butuh kita loh, tapi karena dia mengasihi kita, maka dia nggak mau kita terhilang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Jadi bukan karena egonya dia itu pengen orang percaya sama dia, bukan, tapi karena kasihnya orang itu percaya sama dia agar di dalam kepercayaan orang itu kepada dia, agar di dalam iman orang itu kepada Yesus, dia beroleh keselamatan. Itu doang. Gitu. Ya. Jadi kamu semangat, tetap berdoa. Iya. Memang kemarin sempat putus asa sih, kok aku dikecewain sama salah satu dari anak Tuhannya. Padahal aku udah sesemangat itu kemarin, kayak gitu. Nggak boleh. Kamu udah putus atau masih lanjut? Aku sekarang agak putus sih Kak, agak renggang karena memang posisinya kemarin aku habis ke gereja di Taiwan, ke gereja Taiwan Protestan. Itu aku ngikut berdoa kan di belakang dia. Terus dia bilang, dari keluargaku itu memang keras. Aku tanya, dia itu dari orang Toraja katanya. Memang suku adatnya itu kan keras gitu ya. Jadi aku bingungnya itu apa suku yang dia maksud itu agama yang dia anut Protestannya atau memang dari sukunya sendiri, dari Torajanya sendiri kayak gitu Kak. Makanya itu kayaknya aku dari suku ngeliat Toraja Kakak juga, ngeliat viti-viti Kakak kan tentang Allah sama firman Yesus sama Roh Kudus. Jadi aku tuh sempat memahami semua sih Kak. Ini tuh cukup berisik di kepala aku selama 2 bulan. Makanya aku stres.
Tapi Kunci makasih kamu, ya. coba deh begini, coba deh percaya sama saya. Ya, semua kembali ada di tangan kamu. Tapi coba begini, kamu kan lagi bergumul nih, kamu punya masalah, kamu lagi stres dan lain sebagainya. Coba kamu Iya. nanti malam, kamu berdoa. Kamu berdoanya itu kepada Yesus. Kamu bilang begini sama dia. Jikalau engkau adalah Allah yang benar, Yesus Kristus, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Kita bukan mencobai dia, tapi agar di dalam maksudnya, dia bisa membuktikan kemuliaannya buat kamu, untuk kamu diselamatkan. Jadi saran saya, kalau kamu mau dan kalau berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kamu malam ini, kamu benar-benar dengan datang dengan hati yang tulus, bukan karena motivasi yang aneh-aneh. Dengan ketulusan hati, kamu mengerti kamu siapa, kamu mengerti kamu orang berdosa, kamu paham kamu orang yang bukan layak sebenarnya di hadapan kekudusan Allah. Tapi coba kamu rendahkan dirimu, kamu dengan tulus, kamu berdoa kepada Yesus Kristus. Dan sampaikan semua apa yang ada di dalam hatimu, masalah-masalah kamu. Di dalam nama Yesus. Coba kamu berdoa kepada dia. Dan lihat ke depan apa yang terjadi sama kamu. Itu saran saya. Tapi Kak, Kamu, aku mau bilang sebelum aku putus sama pacarku itu ya agak renggang itu, aku sempat bermimpi itu ada patung Yesus yang di Toraja. Itu datang di mimpiku jam 3 pagi dan aku kebangun. Terus aku tuh inget, ya ampun cowokku udah nggak ada. Aku mau ngadu ke siapa? Sedih tau Kak. Serius. ya makanya saya bilang gini loh. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil untuk membawa orang laki-laki yang percaya buat kamu. Masalahnya itu kamunya percaya nggak? Makanya saya bilang kamu berdoa dulu sama Yesus, sama Tuhan Yesus. Dengan hati yang tulus ya, bukan dengan hati yang munafik. Hati yang merendahkan diri yang memang apa adanya. Jangan tutup-tutupi apapun. Akui semua di hadapan Yesus Kristus itu. Nah, ungkapkan semua masalahmu. Tuhan, saya butuh pasangan. Tuhan, saya butuh ini dan lain sebagainya. Nanti Tuhan sendiri yang akan bawa itu sama kamu. Kalau kamu datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan tunjukkan siapa yang akan bersama kamu. Lebih dari apa yang kamu harapkan. Jadi bukan kemakmuran ya maksud saya. Tapi ini sebagai bentuk dari apa yang Tuhan garansi buat hidup kamu untuk keselamatan jiwamu selama di dunia ini. Gitu. Jadi saran saya begitu, kamu doa sama yang namanya Yesus Kristus itu, kamu sampaikan semua masalahmu. Semua yang kamu yang unek-unek kamu lah pokoknya. Tapi yang penting itu dengan ketulusan hati. Jangan munafik atau diingin-ingin yang gimana-gimana gitu enggak. Dengan ketulusan hati apa adanya aja di hadapannya. Karena dia itu adalah Allah yang bermurah hati. Sangat bermurah hati. Makanya para rasul itu rela mati demi dia. Karena para rasul menyaksikan betapa murah hatinya Yesus Kristus. Para rasul melihat betapa hebatnya Yesus Kristus. Betapa besar, betapa agungnya. Betapa Yesus Kristus itu rela menderita demi kami. Dia rela mati demi kami. Bahkan dia bangkit menjadi pemenang demi kami. Dia rela yang adalah Allah yang maha tinggi, firman Allah yang maha tinggi. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Kalau bukan karena itu, nggak mungkin para rasul rela mati demi dia. Kalau itu kebohongan, nggak mungkin 12 orang rela mati demi dia. Tapi karena itu benar nyata, itu dirasakan, itu dilihat oleh mata dan kepala mereka sendiri. Mereka rela mati di salib terbalik, mereka rela mati digoreng, mati direbus, mati dimakan singa, dianiaya, dan segala macam. Karena mereka melihat tidak ada yang seperti Yesus Kristus di semesta ini dalam sepanjang hidup mereka. Nah, kamu buktikan itu dengan doamu kepada dia. Begitu, ya? Ya Kak, aku cukup pengen mengenal lebih dalam, tapi karena dipatahkan salah satu umatnya, aku jadi kayak ini mau kemana arahnya kayak gitu. Ya, jangan fokus ke orang, jangan fokus ke umatnya, fokus ke Tuhannya, jangan ke umatnya. Umatnya bisa mengecewakan. Banyak orang mengaku Kristen tapi mengecewakan. Makanya saya bilang kamu coba dulu untuk bisa fokus sama Tuhan. Nanti segala sesuatunya baru Tuhan akan tunjukkan itu sama kamu ya. Di dalam hatimu kamulah yang merasakan itu ya. Ajakan saya, kamu yang tahu dan lain sebagainya. Oke? Yang penting jangan bohongi diri kamu sendiri, itu aja. Ya.
Ya. Semangat ya, Thank you, Kak. kamu ya. Ya. Makasih ya. Ya. Ya, Tuhan berkati ya, Kia ya. Kalau ada apa-apa, tanya saya aja nggak apa-apa. Iya, Oke. aku sering lihat tweet kakak. Oke, sip. Ya, nanti chat aja, nanti saya bantu jawab. Cuma saya nggak janji bisa jawab semua, soalnya chat yang masuk ke saya tuh banyak.